Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ibu, yang kami hormati Ibu Kasuli selaku pembawa aksi nyata, yang kami hormati juga seluruh rekan guru UPT SD Togor yang sangat-sangat kami banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih, rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 CIB Angkatan 10 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, serta sholawat dan salam tetap kita ucapkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah sahabat beliau berlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan acara aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi aksi nyata, dan yang terakhir yaitu penutup atau dengan doa. Langsung saja Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan mewakili kepada Bapak Sutarno SPD, kami persilakan. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Bapak Sutarno SPD. Yang berikutnya yaitu di acara ini yaitu penyampaian diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 10 kepada beliau Ibu Kasulin SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya pada saya hari ini terkait aksi nyata modul 1.4 TTA titik 10 budaya positif yang saya akan presentasikan pada hari ini. Perkenalkan, beliau Ibu fasilitator saya Ibu Yohana Sutristiani dan pengajar praktik saya Ibu Ira Deji Amin. Teman-teman, di sini ada pertanyaan tematik sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif. Sebelum saya melanjutkan, mungkin panjenengan memiliki gambaran apa itu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan saya yakin panjenengan teman-teman guru sudah melakukannya. Minta tolong Ibu Dina untuk membagi
kertas ke teman-teman untuk menjawab ini. Monggo dari teman-teman bisa menuliskan satu, apakah makna budaya positif menurut panjenengan. Makna budaya positif itu apa? Yang kedua, apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Mengapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah? Dan yang ketiga, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Maksudnya di poin nomor 3 ini, contohnya dalam penerapan sehari-hari itu apa saja yang sudah dengan terapkan terhadap peserta didik kita. Saya yakin dengan sehari-hari sudah menerapkannya. Di sini saya hanya ingin mengetahui bentuk kolaborasi kita sebelum kita lebih lanjut belajar tentang budaya positif. Iya Pak Gus. Monggo panjenengan Bapak. Sekalian panjenengan bacakan Pak Gus. Oke, makasih. Menurut saya ya, budaya positif itu yaitu kebiasaan baik. Terus untuk apa pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah? Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, seperti itu. Terus yang ketiga, apa contoh penerapan positif yang telah kita laksanakan, yaitu kita menyambut kedatangan anak saat pagi, ya, sebelum anak kita sambut di pintu masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu maksudnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Selanjutnya monggo yang sudah selesai, Bu Suli. Monggo Bu Asri. Tidak apa-apa. Bisa dibacakan Bu Asri menurut panjenengan selaku adalah yang pertama, budaya yang baik dan bermanfaat. Yang kedua, supaya menjadi habit atau kebiasaan yang baik. Yang ketiga, contoh penerapannya seperti infak bersama dan acara khusna. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Asri yang telah memberikan. Selanjutnya kepada Bu Suli, monggo. Monggo Bu Suli dibacakan. Nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan karakter pada peserta didik. Yang ketiga, contoh penerapannya yaitu tata tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita Ibu Suli. Kepada Bu Dina, monggo Bu Dina ditempel di depan.
budaya positif di sekolah. Budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dua, apa pentingnya diciptakan budaya positif di sekolah? Pentingnya menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab dan hormat kepada guru. Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Yaitu dengan senyum, sapa, dan salam. Terima kasih tepuk tangan untuk teman kita Dubis Dinari Akademi. Baik teman-teman, di sini saya lanjutkan konsep utama modul budaya positif. Jadi yang saya paparkan pada hari ini yaitu tentang konsep utama modul budaya positif, perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu menjadi sesuatu dalam budaya kita. Makna disiplin positif dapat dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dalam budaya kita. Makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang peserta didik kita atau murid kita itu tidak nyaman dengan adanya peraturan yang kita buat. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita apa? Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini seperti ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu motivasi dalam dirinya, bukan karena hal lain dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita bentuk, dan yang perlu kita terapkan dalam peserta didik kita sehari ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau disebut fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita hidup itu mempunyai dasar yaitu 5 ini, ya. Apabila salah satu dari kebutuhan kita tidak terpenuhi, contohnya peserta didik kita kurang mendapatkan kasih sayang di poin yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya seperti dibully, itu kan tidak diterima berarti di teman-temannya. Terus kurang mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru, nah, itu akan merasa kurang nyaman, merasa dikucilkan, merasa dirinya tidak berguna. Nah, jadi kalau sudah seperti itu biasanya kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira yang terjadi pada murid kita yaitu menjadi anak yang bisa berbohong, menjadi lebih agresif lagi karena merasa kurang diperhatikan. Selanjutnya, motivasi perilaku. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi yang dimaksud motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, apa itu motivasi perilaku tersebut? Yaitu satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsi, karena dia takut dihukum. Oh iya, aku mau dihukum Bu Guru, Pak Guru, kalau saya tidak memakai sepatu. Oh iya, saya dihukum Pak Guru, Bu Guru nanti kalau saya tidak memakai seragam sesuai hari yang dijadwalkan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Hal ini termasuk motivasi ekstrinsi juga. Motivasi dari luar. Contohnya, seumpama saya murid kepada peserta didik saya, siapa besok yang datang tepat waktu sebelum jam dimulai dan kelasnya sudah bersih, yang pikir pada hari itu sudah menyiapkan kelasnya dengan baik, maka besok dikasih Bu Guru uang 2.000 untuk membeli jajan. Contohnya. Nah, karena si anak, si A dan si B yang pikir pada hari itu ingin dipuji, ingin mendapatkan uang 2.000 ini, maka peserta didik datang tepat waktu dan melaksanakan tugas pikirnya dengan baik. Karena apa? Motivasinya ingin mendapatkan uang 2.000. Seperti itu. Nah, itu yang disebut motivasi ekstrinsi atau motivasi dari luar. Selanjutnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, yang saya harapkan dan Bapak Ibu harapkan saya rasa ya di motivasi intrinsik ini. Jika peserta didik sudah memiliki motivasi secara intrinsik dari dirinya, tanpa kita menyuruh, tanpa kita obrak-obrak dan memberi saksi dan sebagainya, peserta didik sudah memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa harus diiringi uang, tanpa harus harus akan pujian, tapi mereka sudah bertanggung jawab. Jadi sudah tanggung jawab itu sudah tertanam pada dirinya. Nah, ini semua ada hubungannya tentang budaya positif seperti apa yang panjenengan sudah tulis tadi, yaitu apa? Kebiasaan baik. Artinya budaya positif itu adalah melakukan kebiasaan baik, menanamkan kebiasaan yang baik yang bermanfaat seperti katanya Bu Asu tadi. Nah, yang sudah Bapak Ibu lakukan, contohnya kalau Bu Asu ya selaku
PKI di sini adalah melakukan infak dan asmaul husna. Nah, infak ini nanti kan kegunaannya untuk apa? Kegiatan keagamaan, untuk kebersamaan, untuk melatih anak apa? Bersedekah. Ini baik yang bermanfaat. Ya. Menghafal asmaul husna. Menghafal asmaul husna yaitu melatih kebiasaan baik anak untuk mengingat nama-nama Allah. Seperti itu. Dan sesuai selanjutnya yaitu seperti punyanya Bu Sulis tadi, datang tepat waktu. Betul. Melatih anak untuk berdisiplin, disiplin waktu. Memakai seragam sesuai jadwalnya. Patuh terhadap aturan, mentaati aturan yang ada. Ya. Seperti itu. Terus Pak Agus yaitu menyambut anak saat datang ke sekolah. Nah, ini masuk poin yang kedua tadi Bapak Ibu. Apa? Membuat anak merasa disayang, diperhatikan, ya. Nah, ini masuk yang kedua yaitu kebutuhan dasar yang kedua tadi. Membuat anak merasa aman dan mendapatkan kasih sayang. Baik, saya lanjut. Konsep disiplin identitas gagal. Nah, contohnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, yang membuat anak tidak nyaman, murid menjadi takut, terlihat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, jadi ibaratnya mereka akan berbohong. Mereka akan berbohong. Murid menjadi rendah hati, jadi merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Nah, begitu mengerikannya dampak dari hukuman apabila kita melakukannya. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan itu sekilas bagus ya Bapak Ibu ya. Sekilas bagus. Api kayak itu penghargaan, memotivasi anak. Tapi apa itu penyebabnya? Tidak efektif. Tidak efektif Bapak Ibu. Merusak apa? Hubungan, betul. Merusak hubungan. Mematikan kreativitas. Karena motivasinya ingin mendapatkan hadiah, maka baru dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar. Pokoknya pengen oleh duit contohnya, pengen dipuji gurunya contohnya, mungkin pengen mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Nah, dia orang berkreativitas, dia tidak mempunyai kreativitas. Nah, ketika hadiah tadi tidak diberikan, pujian tadi tidak diberikan oleh gurunya, maka apa yang timbul? Mereka tidak akan melakukan pekerjaannya dengan baik, seperti ketika kita memberikan pujian dan hadiah. Selanjutnya yang keempat yaitu mendukung dengan sistem ranking. Nah, ranking Bapak Ibu, biasanya di kelas kita, contoh di kelas saya ada 11 anak kelas 1. Nah, di situ ada anak yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Ternyata peringkat itu juga salah satu hal yang tidak efektif. Kenapa? Karena dengan ranking, ya, saya ranking siji senang. Peringkat 1, 2, 3. Ternyata yang lainnya menjadi bagaimana? Minder, paling sih mulai ranking siji seperti itu. Nah, ini akan mematikan kreativitas dan merusak hubungan juga, karena mungkin ada temannya yang iri, ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Ya. Ini yang disebut konsep disiplin identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin bulan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Bapak Ibu, di sini konsekuensi satu yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua
Jadi sudah tidak memenuhi kesalahan lagi. Terus selanjutnya restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contohnya bentuk restitusi. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika murid melakukan kesalahan, contohnya bertengkar dengan temannya, membuli temannya. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Menanyakan, apa yang sudah kalian lakukan? Mengapa kamu melakukan demikian? Ya, tanyakan ke murid, kita tanya saja. Yang dilakukan itu menurut kalian sudah benar atau salah? Membuli temannya itu. Nah, mereka aslinya sudah tahu bahwa itu salah. Kenapa kamu lakukan kalau itu salah? Kejar saja dengan pertanyaan. Maksudnya restitusi itu adalah menyelesaikan permasalahan yang ada. Menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada. Jadi lebih kita menanyakan menanyakan ke yang bersangkutan, ke maksudnya restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, memegang kontrol, maksudnya memegang kontrol. Ya. Nah, ini yang terakhir yaitu bersemangat. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini ada makna restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya sendiri dengan seperti tadi kita tanya, apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan sudah benar atau salah? Jika salah, bagaimana kalian cara memperbaikinya? Nah, ini yang disebut restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, selain murid bisa kita menggembeleng murid, mengarahkan murid untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan tadi, murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa mengetahui apa yang mereka lakukan itu benar atau salah dan cara penyelesaiannya seperti apa. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Jadi ingin menjadi tujuannya itu, murid itu pengennya seperti apa melakukan itu. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Bosen 2024 ya. Teori menurut Bosen tahun 2004 ya. Selanjutnya, apa ciri-ciri restitusi? Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahannya tadi anak bisa menyelesaikan. Nah, maka dengan seperti itu anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Akan tahu, oh iya, kalau aku melakukan ini berarti aku menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru menawarkan seperti tadi. Dengan masalahmu seperti ini, kira-kira bagaimana penyelesaian kamu? Nah, guru menawarkan. Anak mempunyai solusi pada dirinya sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh,
Jadi lebih ke mencari solusi Bapak Ibu. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini anak yang melakukan kesalahan dengan kita, maka anak tersebut belajar dari kesalahannya tersebut sehingga bisa kembali pada kelompoknya. Selanjutnya perbedaan berdasarkan contoh kasus. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Yang ketiga ada restitusi. Yang pertama, hukuman yang pertama yaitu guru menghukum dengan kali 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Yang kedua, murid membersihkan taman sekolah. Yang ketiga, hormat pada tiang bendera. Nah, ini juga termasuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi. 1. Guru memberikan konsekuensi untuk murid yang terlambat masuk kelas dengan tidak mengulangi penjelasan materi. Jadi ketika ada murid kita yang datang terlambat, kita sudah melaksanakan pembelajaran, menerangkan materi pada hari itu, maka konsekuensinya adalah guru tidak mengulangi penjelasannya materi tersebut lagi pada murid yang terlambat tadi. Jadi otomatis langsung murid tersebut mengikuti. Ya sudah terlambat, ya terlambat, itu sudah konsekuensinya. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya. Nah, di sini ada restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Ya. Untuk kita bisa melakukan ini, maka di dalam kelas kita sudah harus membentuk yang namanya apa? Keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu, di dalam kelas tersebut, ya. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati gurunya dan orang lain. Jadi kita saling terbuka, saling menghormati. Nah, di sini disiplin positif. Nah, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Blazer. Nah, di sini ada strukturnya, Bapak Ibu ya. Yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kenapa? Belum tentu orang lain mau kita kontrol, mau nurut. Ya, karena orang itu sifatnya berbeda-beda. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita yang ada dalam diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua yang perilaku kita atau peserta didik kita atau murid kita itu semua yang dilakukan memiliki tujuan. Ya. Nah, di situ ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, barulah tercipta segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Barulah menjadi keyakinan kelas.
Nah, motivasi tadi ada dua, yaitu motivasi ekstrinsi dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Nah, tadi 5 kebutuhan dasar sudah saya paparkan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua apa? Penghargaan ya. Kasih sayang. Yang keempat kesenangan dan yang kelima kebebasan. Ya. Baik. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Kasus murid tidak ngerti senam lagi. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ketika menjadi penghukum, apa kata-katanya? Patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan WC. Nah, ini hukum bersih WC. Nah, ini kalau guru-guru zaman dahulu ya, kita pernah, mungkin di zaman kita pernah seperti ini. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, gawe peserta didik kita merasa bersalah. Berapa kali ibu menasihatimu? Bu guru kecewa sama kamu loh ya. Nah, dengan kita mengucapkan seperti itu, maka anak atau peserta didik kita merasa bersalah. Oh iya, aku segawe kecewa guruku, seperti itu. Nah, ini yang dipikir-pikir Bapak Ibu. Kadang-kadang apa efeknya? Anak takut untuk sekolah lagi. Betul apa tidak? Iya. Karena apa? Mental anak tidak sama. Ya, anak A, anak B, anak C itu mentalnya tidak sama. Jadi sampai kita menerapkan pembuat rasa bersalah atau penghukum. Nah, ini contohnya sudah ada di lingkungan kita. Tapi anaknya sudah besar sekarang, sudah dewasa. Nah, mungkin dengan kurang tepatnya kita menangani kasus ini, maka anak bisa kadang drop out, tidak mau sekolah lagi, takut dengan gurunya, seperti itu. Nah, yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau kita sudah menerapkan posisi kita sebagai teman, biasanya ini nyaman. Peserta didik kita akan nyaman, tapi anak ketergantungan. Jalurnya disayang terus. Nah, ini biasanya di kelas rendah. Ini saya juga pernah menerapkan posisi saya sebagai teman. Nah, cirinya yaitu ayolah yang rajin ikut senam, buat guru bangga sama kamu. Kali ini tidak senang gak apa-apa, besok jangan ya. Nah, memberikan kesempatan hari ini tidak senang tidak apa-apa, tapi besok jangan ya. Nah, seperti ini. Jadi anak yang kata, oh iya, aku gak bisa ibu guru hari ini, gak apa-apa, aku memang gak senang, tapi besok aku harus senang. Nah, ini biasanya juga ada kaitannya tadi dengan ekspresi dan intuisi tadi. Kesadaran dari diri atau dari luar. Nah, yang keempat, sebagai pemantau, kamu hari ini sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ayo. Nah, contohnya katakannya seperti itu. Nah, ini anak akan berpikir, oh iya, aku melanggar apa hari ini ya? Dan konsekuensinya apa ya? Kenapa sih berarti? Jelas no guru kayak kalau melakukan ini konsekuensinya harus seperti ini. Nah, kalau konsekuensi, berbicara tentang konsekuensi, berarti sebelumnya kita sudah membuat apa? Kesepakatan ke kelas. Seperti itu. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu?
Bapak Ibu, di sini yang perlu kita terapkan pada peserta didik kita di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5? 45. Betul bagus. 45 sebagai pemantau atau manajer. Ya. Sebagai teman tidak apa-apa bagus, tapi jangan 2, 3 itu masih bisa. Ya. Yang jangan itu 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat data bersalah, karena ini efeknya akan sangat fatal sekali. Paling bagus yaitu poin kelima, yaitu memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, contohnya ini, ketika saya menanyakan, ketika di kelas saya ada kasus, mungkin bisa dibuka, bisa buka video, tidak bisa pasang, tidak bisa. Nah, ini ada 2 kasus. Nah, ini kelas 1 kemarin melakukan tindakan duduk di atas meja yang sudah tidak terpakai. Akhirnya mejanya tadi roboh karena goyang-goyang dengan temannya. Nah, ini anak-anak, saya tanya siapa yang merobohkan meja. Nah, ini ada 1 siswa. Ya, nah ini kemarin saya buat, kenapa melakukan itu? Di sini saya mencoba untuk memposisikan diri sebagai manajer, yaitu menanyakan kesalahan apa yang sudah dibuat, kenapa dia mau melakukan tindakan itu, bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah ini. Nah, ini di kelas 1, ya, karena ini awal saya lakukan, mungkin muridnya agak grogi, kenapa kok tiba-tiba guru saya melakukan ini. Nah, bukan saya memarahi, tapi menanyakan, dan anak mencari sendiri solusinya dari permasalahannya. Nah, ini juga masalahnya ini, anak yang kedua ini tidak mengikuti senam pagi. Ketika waktunya senam pagi, si anak yang kedua ini delay di dalam kelas. Ketika teman-temannya semuanya keluar mengikuti senam, anak ini di dalam kelas sendiri. Coba saya tanya, mengapa kamu melakukan itu? Karena selain itu juga datanya terlambat, Bapak Ibu. Datanya terlambat. Ternyata datanya terlambat itu ibunya sakit. Nah, alangkah bersalahnya saya jika saya langsung datang ke anak datang, saya menjadi guru langsung marah-marah tanpa saya tanya dulu, kenapa kok sampai datang terlambat. Ternyata disuruh belajar dulu ibunya karena ibunya sakit lambung seperti itu. Nah, bagaimana caranya kamu biar tidak, kira-kira bagaimana caranya agar kamu datangnya tidak terlambat, kamu bisa mengikuti pelajaran dengan penuh? Akhirnya saya akan belajar dulu lebih pagi, Bu, seperti itu. Nah, di situ saya sebagai guru juga merasa tersentuh hati saya. Ya Allah, anak sekecil itu seperti itu, ya. Nah, ketika saya tanya yang kasusnya tadi, yang pertama tidak mengikuti senam pagi, tak tanya, kenapa kamu tidak mengikuti senam pagi? Karena saya datanya sudah terlambat. Nah, yang terlambatnya saya tanya karena membantu ibunya. Nah, kenapa alasannya? Kenapa selain itu dia sudah capek dari rumah katanya sudah capek dari rumah, habis membantu membelajarkan ibunya, datanya terlambat, sudah ngomong-ngomong, oke, nggak apa-apa. Saya bilang seperti itu. Tapi kira-kira apa yang harus kalian lakukan agar tidak datang terlambat dan bisa mengikuti senam pagi? Nah, si anak tersebut mencari solusinya, yaitu membelajarkan orang tuanya, membantu orang tuanya lebih pagi. Nah,
Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Kok keyakinan kelas tidak peraturan? Karena peraturan tadi apa? Membuat anak menjadi takut, ya. Nah, kalau keyakinan kelas kan sudah kita sepakati. Kalau sudah kita membuat keyakinan kelas, maka sudah kita sepakati bersama murid kita di ya. Kita sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama paham, ya. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang datang sekolah tepat waktu sebelum pelajaran dimulai? Nah, mengapa kita memiliki peraturan itu? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mengapa harus memakai sepatu hitam? Menggopinya ke sepatu hitam, menggopinya tunggu datang tepat waktu. Ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya lupa mau memasangkan foto di sini. Ya. Kembali ke sini, mengapa kita harus membiasakan memiliki peraturan tentang datang sekolah tepat waktu? Kira-kira apa? Tadi katanya siapa ini ya? Pak Agus. Untuk menciptakan, untuk mendisiplinkan ya. Nah, lebih tepatnya untuk mendisiplinkan siswa. Peraturan tersebut dibuat untuk membuat siswa menjadi disiplin. Yang kedua, tentang memakai sepatu hitam. Karena apa? Biar berseragam, tidak membeda-bedakan murid satu dan murid yang lainnya. Tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin. Jadi semuanya sama, sepatunya warnanya hitam. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Satu, berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita diskusi dulu Bapak Ibu di kelas tersebut. Murid kita ajak diskusi, guru dan murid. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah itu kita rumuskan dari diskusi tadi, kita rumuskan baru menjadi keyakinan. Selanjutnya menempelkan keyakinan kelas. Nah, ini ada dokumennya tapi saya lupa untuk copy paste di sini untuk menempel di sini, ya. Nah, barulah kita tulis keyakinan kelas. Nah, di situ di papan belakang di bawahnya jam, di situ ada keyakinan kelas 1. Nah, baru 6 keyakinan di situ yang kita terapkan di kelas 1. Yang satu yaitu hadir tepat waktu, berpakaian rapi setiap hari, berdoa sebelum dan sudah pelajaran, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, ramah dan santun. Gitu. Nah, keyakinan kelas 1 ini ada etika masuk ruang guru, ada etika masuk kelas, dan etika izin ke toilet ketika pelajaran. Nah, selain hal tadi, kita juga ada 3 komponen yang perlu kita terapkan di kelas kita. Nah, ini kelas saya sendiri. Nah, ketika masuk di ruang guru, yaitu 1, ketuk pintu dulu. Yang kedua, ucapkan salam, tidak langsung uyung-uyung. Yang ketiga, menyampaikan keperluan dengan Bapak Ibu guru atau siapa dengan bahasa yang santun. Keempat, duduk dengan sopan. Yang kelima, sampaikan keperluan. Yang keenam, jika selesai ucapkan salam dan terima kasih. Nah, ini etika ketika masuk kelas. Ketika Bapak Ibu guru masuk kelas, maka ketua kelas segera menyiapkan kelas. 1, memberikan salam. Jadi memberikan salam kepada Bapak Ibu guru yang masuk kelas. Yang kedua, membaca doa dan dipimpin secara bergiliran sesuai urutan. Biasanya kelas saya itu saya terapkan untuk bergantian. Nek sesuk bangku yang pertama pojok sini, yang nanti pulangnya sebelahnya, dan besoknya dan seterusnya seperti itu.
Nah, etika izin ke toilet ketika pembelajaran. Satu, tidak memotong pembicaraan guru. Yang kedua, mengucapkan kalimat berisi maaf Pak Bu ketika mau izin ke toilet. Nah, saya mau izin ke toilet seperti itu. Yang ketiga, setelah selesai dari toilet, mengetuk pintu. Assalamualaikum terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih sudah diberikan izin. Nah, tujuan aksi nyata Bapak Ibu di sini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Jadi tujuan saya membuat aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tolak ukurnya apa? Yaitu satu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, limitasi tindakan. Satu, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiskriminasikan bersama rekan guru. Nah, ini sebelum saya melakukan hal ini kepada panjenengan, sebelumnya kami memohon izin dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan sertifikat institusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, membantu merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk merefleksikan. Sudah berjalankah? Sudah sesuai dengan tujuannya atau belum? Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Satu, dukungan dari kepala sekolah. Pasti, ya. Yang kedua, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Poin satu, ini sangat penting Bapak Ibu. Dukungan kepala sekolah itu sangat penting, apalagi dengan rekan guru. Ini malah lebih penting lagi. Ya, seperti saya berdiri di sini, ketika tidak panjenengan bersedia, ya saya ngomong sendiri. Ya. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selain dukungan dari semua warga sekolah, di sini yang kedua yaitu sarana prasarana yang memadai. Contohnya di sini ada proyektor, ada LCD, ada laptop, ada wifi, ada ruang kelas yang bisa kita gunakan, ada sound, ada listrik, ada kipasnya biar kita tidak suhu. Ya. Nah, alhamdulillah kita di sini memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, ya. Alhamdulillah sekali. Yang ketiga, orang tua adalah melakukan budaya positif di rumah. Penting sekali Bapak Ibu kita berkolaborasi dengan wali murid. Kenapa? Kalau di sekolah itu tanggung jawab kita bisa memantau. Tapi kalau di rumah, kita perlu koordinasikan bahwa penanaman budaya positif itu perlu dilakukan di mana saja, baik di sekolah maupun di rumah. Agar apa? Tercapai tujuan yang diharapkan. Betul. Selanjutnya, nah ini koordinasi kita. Koordinasi dengan teman sejawat. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini peserta didik kita ajak untuk membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya kita koordinasikan dulu, terus siswa kita bagikan kertas, kita suruh menulis
yaitu apa? Berbuat santun pada bapak ibu guru. Nah, ketika ada bapak ibu guru yang menyambut di depan sekolah pagi hari, siswa melakukan apa? Saling dulu. Nah, bentuk hormatnya, bentuk memperlihatkan sikap santunnya terhadap bapak ibu guru. Nah, ini dibentuk pikiran bapak ibu, ya, yang sudah kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya refleksi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisinya yang tadi, ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini refleksi kegiatan kita hari ini tentang desiminasi budaya positif. Terima kasih. Nah, dari desiminasi budaya positif hari ini, apakah Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan terkait penyampaian saya ini? Ada tambahan mungkin yang sudah saya terangkan tadi di kelas 1 tentang datang tepat waktu, berpakaian sesuai peraturan sekolah. Mungkin Pak Agus ada tambahan, atau Bu Sulis atau Bu Asmi? Sudah. Ada tambahan Pak Agus? Mungkin monggo. Atau perlu yang kita refleksikan tadi kurang? Nah, monggo. Bu Sulis? Sudah bagus. Tapi kalau mau ditambahin boleh loh Bu Sulis tadi. Dari keyakinan Mas yang sudah dibuat tadi. Sudah diterapkan semua. Baik, terima kasih. Monggo, sambut. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya, yang pada hari ini sudah berkenan untuk berada di ruang ini. Kita berkolaborasi pada presentasi saya diseminasi budaya positif, aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih baik dari Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat, dan Bapak Wisnu selaku staf tata usaha, tata perlengkapan yang sudah membantu saya di sini. Ya, mohon maaf sekali panjenengan semua sudah berkenan untuk membantu saya dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini. Semoga kebaikan panjenengan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang baik, dan kelak kalian apa yang menjadi hajat panjenengan semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya dalam presentasi ini ada kurang lebihnya kata-kata saya dan sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sulin atas pemaparannya. Boleh kasih ongkos dong. Luar biasa Bunda Sulin akan menyampaikan desiminasi budaya positif, ya. Insya Allah Bunda Sulin apa yang panjenengan sampaikan tadi sangat-sangat membuat bagi kami sebuah pencerahan yang luar biasa. Bagaimana insya Allah kita semua Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang panjenengan sampaikan tadi. Seperti itu, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat tentunya bagi kita dan juga bagi anak didik kita. Seperti itu,
Sudah di akhir acara, mungkin saya dan beberapa acara ada kata-kata atau tingkah saya atau ucapan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara berikutnya sebelum kita tutup, tentunya dengan bacaan doa kepada beliau Ibu Asfiah SPD kami bersama.